Sahabat sekalian, Rasulullah merindukan perjumpaan dengan kita. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita merindukan perjumpaan dengan Rasulullah SAW? Kalau engkau katakan iya, apa yang sudah engkau lakukan sejauh ini untuk membuktikan rasa rindumu kepada Rasulullah SAW? Rasul yang akan menolongmu di hari akhir nanti. Rasul yang akan memberikan minuman kepadamu nanti pada saat engkau kehausan, teman-teman sekalian, lewat telaga Kautsarnya. Rasul yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita masuk ke dalam syurga bersama dengan umat Rasulullah SAW yang lain. Kepergian dua orang ini adalah kepergian yang paling menyedihkan bagi Rasulullah, sehingga dikenal sebagai tahun kesedihan dalam sejarah Islam. Kemudian Rasulullah SAW di tahun 10 kenabian itu akhirnya berhijrah atau menuju ke negeri Taif untuk berdakwah ke negeri Taif, karena di Mekah sudah sangat tidak kondusif. Rasulullah berdakwah di negeri Taif, namun lagi-lagi orang-orang Taif tidak menerima dakwah Rasulullah SAW. Anak-anak kecil, remaja, orang-orang tua semuanya keluar dari rumah dan semuanya mau lemparkan batu kotoran hewan kepada Rasulullah SAW. Rasul dalam keadaan berdarah dan Rasul beristirahat di bawah sebuah pohon, dan kemudian ada malaikat yang datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, kenapa engkau tidak angkat tanganmu ya Rasulullah? Engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar malaikat penjaga gunung itu menghancurkan gunung-gunung kepada mereka semua agar mereka binasa. Namun Rasulullah SAW mengajarkan kita perkara yang lain, perkara memaafkan. Rasulullah SAW ingatkan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Rasulullah berdoa agar mereka adalah orang-orang yang kelak mendapatkan hidayah, agar anak keturunan mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka berkat doa Rasulullah SAW, kalau kita lihat Taif sekarang ini adalah orang-orang yang memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari 3 kesedihan, ketika istrinya meninggal dunia, pamannya meninggal dunia, ketika dakwah di negeri Taif tidak diterima, Allah hibur Rasulullah SAW dengan peristiwa yang kita kenal dengan nama peristiwa Isra Mi'raj. Perjalanan malam Isra dari kota Mekah menuju ke Palestina, Mi'raj dari Palestina menuju ke Sidratul Muntaha. Pada saat itu Rasulullah SAW ditemani malaikat Jibril dan menaiki burak menuju ke Palestina. Rasulullah SAW menjadi imam bagi para nabi-nabi dan rasul lainnya, dan Rasulullah SAW naik ke berbagai macam tingkatan-tingkatan langit, bertemu dengan berbagai macam nabi, sampai akhirnya di langit yang ke-6 Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Di langit ke-7 Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kemudian ke Sidratul Muntaha. Ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah langsung memberikan perintah berupa salat kepada Nabi Muhammad tanpa perantara malaikat Jibril. Perintah yang diberikan tanpa melalui perantara malaikat Jibril adalah perintah salat. Seakan-akan Allah hendak memberitahu kepada Rasulullah SAW, kalau hidupmu susah, kalau hidupmu sedih, maka salat adalah kekuatan bagi dirimu, penghibur bagi dirimu. Maka hadiah salat diberikan setelah semua kesedihan yang Rasulullah SAW alami. Perintah salat tadinya 1 hari 50 kali. Maka ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa di tingkatan langit ke-6, Nabi Musa meminta kepada Nabi Muhammad, umatmu tidak akan pernah sanggup untuk melaksanakan salat sehari 50 kali. Maka Rasulullah bernegosiasi dengan Allah Subhanahu wa taala, ditetapkanlah bahwa salat 1 hari adalah 5 kali. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang menghibur hati Rasulullah SAW. Kemudian teman-teman sekalian, Rasulullah juga mengirimkan utusannya, yaitu Mus'ab bin Umar radhiyallahu anhu, untuk berdakwah ke kota Yathrib, ke kota Madinah. Rasul belum pergi ke kota Madinah, tapi Rasul mengutus utusannya yang bernama Mus'ab bin Umar, seorang pemuda yang tadinya kaya raya, dicintai oleh gadis Mekah. Namun kemudian beliau berhijrah, Mus'ab bin Umar berhijrah dan meninggalkan semuanya, dikirim oleh Rasulullah SAW untuk menjadi da'i di Yathrib Madinah. Berkat dakwah dari Mus'ab bin Umar, banyak orang yang berbondong-bondong masuk kepada agama Allah, bahkan ketika mereka belum bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian dalam periode Mekah masih banyak hal-hal yang lain terjadi, yaitu ada Bai'at Aqabah yang pertama, Bai'at Aqabah yang kedua, bagaimana beberapa orang dari Madinah bertemu dengan Rasulullah SAW untuk menyatakan keislamannya. Apa yang terjadi? Setelah dakwah selama 13 tahun di kota Mekah, kini saatnya pindah ke periode Madinah. Rasulullah SAW bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pergi menuju ke kota Madinah, namun sebelumnya mereka beristirahat sejenak di Gua Thur. Di dalam Gua Thur, Sayyidina Abu Bakar sangat-sangat ketakutan, karena kalau ada orang-orang kafir yang kemudian melihat mereka, kalau ada orang-orang kafir Quraisy yang kemudian menemui mereka, maka
mereka akan selesai. Rasulullah akan dibunuh dan mereka akan selesai. Maka apa kata Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abu Bakar? Ya Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Maka Allah melindungi Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Jadi ketika orang-orang kafir Quraisy datang dan melihat gua tersebut, mereka mengatakan tidak mungkin ada orang yang berada di dalam gua ini karena jaring laba-labanya masih utuh. Begitulah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Perjalanan ini dilanjutkan sampailah ke sebuah tempat yang bernama Quba. Maka masjid pertama kali yang dibangun adalah Masjid Quba. Dan kemudian Rasul melanjutkan perjalanan hingga sampai ke Yathrib, Madinah. Orang-orang sudah menyambut Rasulullah SAW. Mereka berebut, ingin sekali agar Rasulullah SAW tinggal di rumah mereka. Namun Rasulullah SAW hanya mengatakan tergantung untanya berhenti di mana. Di mana unta itu berhenti, disitulah Rasulullah akan tinggal untuk sementara. Maka unta itu berhenti di sebuah rumah milik seorang sahabat bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa itu Abu Ayyub Al-Ansari? Abu Ayyub Al-Ansari adalah seorang sahabat yang kita temui makamnya di Istanbul, Turki. Karena di akhir hidup beliau adalah orang yang juga ingin turut untuk membebaskan Konstantinopel yang kita kenal sebagai Istanbul, Turki pada saat ini. Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika berada di kota Madinah mulai membangun Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah mulai mengadakan sebuah perjanjian yang kemudian kita kenal dengan Piagam Madinah. Di kota Madinah tidak hanya ada orang Islam, namun ada orang Yahudi, orang Nasrani, dan agama yang lainnya. Rasul membuat Piagam Madinah yang berisi apapun agamanya, mereka punya hak yang sama untuk senantiasa mendapatkan perlindungan. Semua agama, Islam, Nasrani, Yahudi, dan agama lainnya punya kepentingan yang sama, ingin tinggal di kota Madinah dengan rukun, dengan aman, dengan selamat. Sehingga bertekad bagi siapapun yang ingin menghancurkan Madinah, maka kita akan sama-sama memeranginya untuk menjaga kota Madinah ini dengan baik. Rasulullah SAW mengajarkan toleransi antar umat beragama lewat Piagam Madinah. Semuanya, apapun agamanya, terjamin keselamatannya di kota Madinah di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW. Dalam periode kota Madinah, mulailah terjadi banyak sekali peperangan demi peperangan. Di tahun 2 Hijriah terjadi Perang Badar. Pada saat itu, jumlah umat Islam sekitar 313 atau 314 orang melawan orang-orang kafir Quraisy yang berjumlah 1.000 orang dengan lengkap persenjataannya. Rasulullah tahu bahwa perang ini perang yang sangat tidak seimbang. Semalaman Rasulullah mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kalau Engkau tidak menyelamatkan, ya Allah tidak menolong orang-orang Islam ini, ya Allah, niscaya tidak ada seorang pun yang menyembahmu, ya Allah." Kenapa Rasul berdoa seperti itu? Karena Rasul tahu bahwa umat Islam pada saat itu sangat lemah, persenjataan tidak lengkap, orang-orangnya masih sedikit. Rasul terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dilakukan oleh Allah dalam perang Badar? Allah kirimkan ribuan para malaikat-malaikat untuk menolong umat Islam sehingga perang Badar dimenangi oleh umat Islam. Teman-teman sekalian, apa yang kita bisa pelajari dari perang Badar? Tugas manusia adalah ikhtiar maksimal, doa maksimal, tawakal ala Allah. Kita tidak pernah tahu apa yang Allah berikan kepada kita, pertolongan seperti apa yang Allah berikan kepada kita. Tugas kita hanya doa, tugas kita hanya ikhtiar. Selanjutnya kita akan terkaget-kaget bagaimana Allah mampu melakukan apapun untuk bisa membantu keadaan kita. Itulah hikmah dari perang Badar. Di tahun 3 Hijriah terjadi perang yang namanya Perang Uhud. Pada saat itu umat Islam berjumlah 1.000 orang melawan orang-orang kafir Quraisy yang berjumlah 3.000 orang. Namun di tengah perjalanan ada seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul yang memprovokasi para sahabat-sahabat Muslim ini, sehingga 300 orang ikut perkataan dari Abdullah bin Ubay bin Salul dengan tidak ikut perang bersama Rasulullah SAW, hingga jumlah pasukan Rasul hanya 700 orang saja. Dan pada saat itu Rasulullah meminta sebagian orang untuk berada di bukit pemanah dan tidak turun dari bukit itu apapun yang terjadi. Hanya saja ketika perang hampir berakhir, mereka orang-orang Islam yang kemudian ditugaskan oleh Rasulullah menjadi pemanah-pemanah melihat harta rampasan perang dan mereka tidak mengindahkan perkataan Rasul. Mereka turun dari bukit pemanah itu. Kemudian apa yang terjadi? Seluruh musuh melihat keadaan itu dan mereka mulai mengatur strategi untuk menyerang dari belakang. Alhasil dalam perang Uhud maka umat Islam mengalami kekalahan. Di perang Uhud ini banyak sekali para sahabat-sahabat Nabi, seorang penghafal Quran, 2 orang, 3 orang, banyak, hampir 70 para penghafal Quran syahid, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan keadaan mereka tidak baik. Rasulullah menderita kesedihan yang amat sangat pada saat perang Uhud. Salah satu yang menjadi syuhada adalah paman beliau, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Di mana pada saat itu Hamzah ditembak oleh seorang budak bernama Wahsy
dan Wahsy kemudian memotong hidungnya, memotong telinganya, dan seorang wanita bernama Hindun, istri dari Abu Sufyan, memakan jantung dari Hamzah bin Abdul Muthalib. Sehingga ini membuat Rasulullah sangat sedih melihat banyak sekali jenazah-jenazah para sahabat dalam bentuk yang tidak baik. Rasulullah sangat-sangat sedih kehilangan banyak sekali para penghafal Al-Quran. Kemudian dari perang Uhud ini sebenarnya kita belajar teman-teman sekalian untuk mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah Rasulnya, taat kepada perintah para pemimpin. Lihat, Rasulullah SAW mengajak agar para pemanah jangan pernah turun dari bukit. Namun para pemanah ini tidak mendengar kalimat Rasul, sehingga yang harusnya hampir menang, umat Islam menderita kekalahan karena tidak mengikuti dan tidak patuh kepada kata pemimpin, khususnya dalam hal ini Rasulullah SAW, sehingga mereka harus membayar mahal atas kekalahan perang Uhud ini. Kemudian teman-teman sekali, tahun 5 Hijriah terjadi perang yang namanya perang Ahzab atau perang Khandaq. Pada saat itu umat Islam hendak diserbu, hendak dikepung, kota Madinah hendak dikepung. Maka seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu memberikan usulan kepada Nabi Muhammad agar membuat parit sekeliling kota Madinah sehingga musuh tidak bisa masuk. Salman Al-Farisi adalah orang Persia yang kemudian memberikan ide yang brilian. Apa yang kita bisa dapat dari cerita perang Khandaq atau perang Parit atau perang Ahzab ini? Bahwa Rasulullah SAW sangat terbuka menerima nasihat atau masukan dari siapa saja. Karena kita tidak pernah tahu, ada banyak ide-ide brilian dari orang-orang di sekitar kita. Rasulullah SAW membuka siapapun yang ingin memberikan masukan, berdiskusi sama-sama dan kemudian dilakukan. Maka berkat jasa, nasihat, masukan dari Salman Al-Farisi untuk membuat parit, maka umat Islam pun mengalami yang namanya kemenangan dalam perang Khandaq, dalam perang Ahzab. Tahun 6 Hijriah terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah SAW bermimpi bahwa Rasulullah SAW melihat umat Islam berbondong-bondong untuk pergi menuju ke Baitullah. Rasulullah rindu dengan kampung kelahirannya, sudah lama tidak pergi ke kota Mekah. Rasulullah ingin pergi ke kota Mekah bukan untuk perang, bukan, melainkan untuk melakukan ibadah, untuk melakukan tawaf bersama dengan 1.200 pasukan muslim lainnya. Hanya saja orang-orang kafir Quraisy tidak mengizinkannya di sebuah tempat yang namanya Hudaybiyah. Maka terjadilah perjanjian itu, di mana umat Islam melakukan perjanjian dengan orang-orang kafir Quraisy bahwa tidak ada peperangan selama 10 tahun, gencatan senjata. Namun ternyata hal ini tentu saja dilanggar oleh orang-orang kafir Quraisy. Apa akibatnya nanti? Akibatnya adalah peristiwa Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah. Tapi sebelum itu, pada tahun 7 Hijriah terjadi perang yang disebut sebagai perang Khaybar, di mana pada saat itu Rasulullah SAW diracun oleh seorang Yahudi wanita. Dan Rasulullah SAW sempat memakan kambing dan sempat racun itu menjalar ke tubuhnya. Itu yang menyebabkan Rasulullah SAW nantinya sakit di tahun 10 Hijriah. Tahun 8 Hijriah umat Islam sudah semakin kuat dan semakin banyak. Dan karena orang-orang kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah, terjadilah pembebasan kota Mekah. Berbondong-bondong orang Islam datang dari Yathrib Madinah, datang ke kota Mekah untuk menghilangkan atau menghancurkan berbagai macam berhala, dan saat itulah orang-orang semuanya berbondong-bondong masuk kepada agama Allah. Rasulullah katakan, siapa yang berlindung di rumahnya Abu Sufyan, dia selamat, karena Abu Sufyan sudah memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berlindung di tempat-tempat ibadah, yang berlindung di Ka'bah, dia akan selamat. Disitulah semua orang datang kepada Rasulullah SAW menyatakan keislamannya, termasuk Hindun yang memakan jantungnya Hamzah bin Abdul Muthalib, termasuk Wahsy yang membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Mereka datang kepada Rasul menyatakan penyesalannya dan mengatakan keinginannya untuk memasuki agama Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah sampai hari ini Ka'bah menjadi tempat bagi umat Islam. Kita bisa belajar dari kisah Rasulullah SAW. Rasulullah memaafkan. Rasulullah memaafkan Hindun dan Wahsy. Walaupun Rasulullah mengatakan kepada Wahsy, aku maafkan apa yang kau lakukan kepada pamanku Hamzah bin Abdul Muthalib ya Wahsy. Hanya saja setiap kali aku melihat wajahmu, aku teringat akan kejadian itu, teringat bagaimana engkau membunuh pamanku. Maka jauh-jauhlah engkau dari pandanganku, wahai Wahsy. Wahsy sangat bersedih. Wahsy tahu bahwa Rasulullah memaafkannya, namun Wahsy tahu bahwa Rasulullah tidak bisa melihat wajahnya, terlalu pedih, terlalu sakit, dan kembali menghadirkan memori yang menyakitkan itu. Apa yang kita bisa pelajari teman-teman semua? Bahwa Rasulullah mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang pemaaf. Kadang-kadang kita tidak bisa melihat orang yang telah menyakiti kita, tidak mengapa, asalkan di sini engkau bersih, engkau memaafkannya. Khawatir kalau engkau kembali melihatnya, maka akan teringat dengan kesakitanmu dan engkau kembali membencinya. Jadi tidak masalah untuk tidak melihat orang yang pernah menyakiti kita, namun di sini ada rasa maaf untuk dia.
untuk menenangkan hati kita. Apa yang terjadi berikutnya di tahun 10 Hijriah? Inilah detik-detik wafatnya Rasulullah SAW. Dalam Haji Wada, Rasulullah berpesan kepada seluruh sahabat, kalau engkau tidak ingin tersesat, maka silakan engkau berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah dalam keadaan demam pada masa itu diakibatkan racun yang diberikan oleh seorang wanita Yahudi pada saat perang Khaybar. Rasulullah SAW memilih untuk menghabiskan sakitnya itu di rumah istri tercinta, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Maka di detik-detik wafatnya, Rasulullah meminta kepada orang-orang di sekitarnya, para sahabat, untuk senantiasa menjaga salat dan senantiasa memperhatikan orang-orang yang berada di bawah tanggunganmu. Rasul ingin mengajarkan bahwa agama ini adalah hablum minallah dan juga hablum minan nas. Jaga hubunganmu dengan Allah dan jaga hubunganmu dengan sesama manusia. Dan kembalilah Rasulullah SAW kemudian menunjuk ke langit, dan Rasulullah SAW pergi untuk selama-lamanya. Ketika Rasulullah SAW wafat, semua keadaan menjadi sedemikian gelapnya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat-sangat tidak percaya dengan hal itu. Beliau membawa pedangnya dan beliau mengatakan, siapa yang mengatakan Rasulullah SAW wafat, maka akan aku penggal kepalanya, kata Sayyidina Umar. Rasulullah tidak wafat, Rasulullah hanya bertemu kepada Allah, dan kemudian Rasulullah akan kembali lagi kepada kita. Semua orang terdiam, semua orang tahu bahwa Umar bin Khattab tidak menerima kematian itu. Kemudian apa yang terjadi? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menepuk-nepuk pundaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Ya Sayyidina Umar bin Khattab, janganlah engkau berkata begitu. Allah Subhanahu wa taala adalah kekal. Yang meninggal dunia, yang wafat adalah Rasulullah. Rasulullah adalah seorang manusia, hidup dan juga bisa mati, bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah lah yang maha kekal. Kemudian tersadarlah Sayyidina Umar bin Khattab dengan kalimat tersebut. Terjatuhlah beliau dengan menangis terseduh-seduh. Beliau tahu bahwa Rasulullah telah meninggalkan untuk selama-lamanya. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya, aku merindukan pertemuan dengan saudara-saudaraku. Kata para sahabat-sahabat, apa maksudmu ya Rasulullah? Kami ini adalah saudara-saudaramu. Kata Rasulullah, tidak. Kalian semua adalah sahabat-sahabatku. Aku merindukan perjumpaan dengan saudara-saudaraku. Siapa mereka? Mereka adalah yang beriman kepadaku, padahal mereka belum pernah bertemu denganku. Aku merindukan perjumpaan dengan mereka. Sahabat sekalian, Rasulullah merindukan perjumpaan dengan kita. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita merindukan perjumpaan dengan Rasulullah SAW? Kalau engkau katakan iya, apa yang sudah engkau lakukan sejauh ini untuk membuktikan rasa rindumu kepada Rasulullah SAW? Rasul yang akan menolongmu di hari akhir nanti. Rasul yang akan memberikan minuman kepadamu nanti pada saat engkau kehausan, teman-teman sekalian, lewat telaga Kautsarnya. Rasul yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita masuk ke dalam syurga bersama dengan umat Rasulullah SAW yang lain. Maka pantaskanlah diri kita untuk menjadi umatnya Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan teman-teman semua dengan senantiasa berselawat kepada Rasulullah SAW, dengan senantiasa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kita benar-benar orang yang sungguh-sungguh membuktikan rindu dan cinta kita kepada Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikumpulkan dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di hari akhir nanti, insya Allah.